M2 Network. Dive deeper to reach the diamond. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Waspadai turbulensi politik di Kabinet Jokowi tahun 2022, ditulis oleh Haji Mohtar Muhammad, mantan legislatif dan eksekutif. Presiden Jokowi sudah menunjukkan kepemimpinannya dalam memimpin Indonesia. Legasi dan yang dilakukan Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Namun, ada hal yang harus benar-benar diwaspadai agar Pak Jokowi di tahun 2022 tidak terjadi turbulensi politik akibat dari perbaruan mulai masuknya tahun politik dan terjadinya krisis ekonomi. Haji Mohtar Muhammad telah mengenal Pak Jokowi dari tahun 2008, sama-sama menjadi wali kota di tahun yang sama dan tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Pada saat Munas APEKSI di Surakarta tahun 2009, Pak Jokowi terpilih sebagai Ketua APEKSI. Seluruh anggota diajak meninjau penataan atau relokasi pedagang kaki lima di Pasar Noto Harjo Semanggi, Solo, yang dilakukan tanpa adanya kekerasan, tanpa penggusuran. Menurut beliau, keberhasilan melakukan relokasi PKL itu setelah beliau puluhan kali dengan sabar, dengan tekun, dengan gigih mendekati para pedagang kaki lima, mengambil hatinya, mengajak bicara dan diskusi, hingga mengajak makan agar mau direlokasi di tempat yang sudah disediakan. Tersebut adalah bukti bagaimana Pak Jokowi sebagai pimpinan mempunyai manajemen krisis dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Dari pengalaman dan ukuran keberhasilan beliau merelokasi pedagang kaki lima tanpa kekerasan yang kemudian menjadi model dalam pengelolaan manajemen pemerintahan, Haji Mohtar Muhammad yakin Pak Jokowi juga berhasil dalam menghadapi tantangan krisis saat ini. Haji Mohtar Muhammad yakin apapun niatnya, Pak Jokowi menata pemerintahan ini dengan semangat totalitas dan ini akan berhasil. Akan tetapi, ini bisa menjadi turbulensi politik manakala dalam menghadapi situasi dari bauran krisis ekonomi dengan masuknya tahun politik tidak diimbangi kecakapan kinerja kabinet sebagai instrumen pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya, ini akan menjadi masalah serius manakala kabinet Jokowi tidak seirama dan tidak serius dalam mengenali masalah dan menangani masalah. Ada beberapa indikator kenapa perlu diwaspadai tahun 2022 rawan terjadi turbulensi politik di Kabinet Jokowi. Di Kabinet Jokowi, Kabinet Indonesia Maju didominasi oleh unsur menteri dari partai politik. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tahapan Pilpres akan dimulai 20 bulan sebelumnya. Itu berarti akan dimulai pada bulan Juli tahun 2022. Bagi para menteri yang berniat maju sebagai calon presiden atau calon legislatif, tentu saja pikirannya akan bercabang mengenai kinerja-kinerja yang akan dilakukan sudah tidak fokus lagi. Berapa anggota kabinet terindikasi mempunyai misi politik pada Pilpres tahun 2024? Mereka rawan melakukan upaya penggalangan dana melalui kewenangan yang melekat pada dirinya untuk kepentingan pribadi. Permasalahan yang dihadapi Kabinet Jokowi saat ini adalah krisis ekonomi. Sejak 2020, APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target. Terjadi perubahan parsial ke arah negatif. Di APBN terjadi pengurangan dana perimbangan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana transfer daerah berkurang. Bahkan di Jawa Barat beberapa kali perubahan ke arah negatif. Dan untuk memenuhi APBD itu harus berutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman 1,53 triliun. Beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata. Tahun 2022 adalah tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi. Artinya sudah masuk kurva turun kepercayaan publik terhadap pemerintah yang akan selesai masa pemerintahannya.
ditambah dengan beberapa kebijakan tidak populis seperti larangan mudik lebaran tahun 2021. Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup, sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor. Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis. Dengan indikator itu, bisa dikatakan kondisi saat ini menjelang masuknya tahun politik pada 2022 adalah kondisi yang menurut istilah Bung Karno adalah tahun vivere pericoloso, untuk menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting. Dalam kondisi yang seperti inilah, maka Presiden Jokowi harus cakap dalam mengidentifikasi masalah, harus lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pertama, bottom up planning atau musrenbang yang biasanya dilakukan setahun sekali, kali ini harus minimal 2 kali dilakukan musrenbang, di mana yang kedua harus difokuskan untuk identifikasi masalah. Cara yang kedua adalah cara modern, yaitu dengan melalui survei dengan multi-stake random. Bisa dipotret per 3 bulan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kebutuhan dasar, yang hasil riset itu menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan di tahun berjalan guna memperkecil resiko efek negatif dari situasi ekonomi yang melemah. Ketiga, TNI Polri diharapkan mampu melakukan langkah preemptif dan preventif terhadap situasi yang mengarah ke gejala sosial atas situasi yang ada. Deteksi dini di tingkat RT sebagai lingkungan yang paling bawah harus lebih diefektifkan. Keempat, refocusing APBN untuk kemandirian ekonomi keluarga. Kita tahu saat ini menurut Disdukcapil penduduk saat ini 271 juta dengan 86 juta kakak. Dari jumlah kakak tersebut, jika diasumsikan 50% harus dimandirikan ekonominya, maka jumlahnya sekitar 43 juta kakak. Kalau di tahun 2021 saja bisa ditangani 20 juta kakak, maka tahap tahun 2022 bisa selesai. Dengan program KUR, misalnya 10 juta tiap kakak, maka yang dibutuhkan adalah 200 triliun. Sumber dananya bisa dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kota yang disalurkan melalui perbankan nasional dengan zonasi penyebaran KUR berbasis zonasi tingkat RT yang berjumlah 1.080.165 RT di seluruh Indonesia. Kelima, di era 4.0 seharusnya Menteri memberikan menu progres capaian rencana strategis atau Renstra yang bisa dimonitoring oleh Presiden setiap saat. Berikut ulasannya. Waspadai turbulensi politik di Kabinet Jokowi tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya.